Kalau orang tua dulu enggak, waktunya lebih diutamakan kepada apa namanya agama lah gitu ya. Bagaimana hidup cari barokah. Barokah itu bukan kita menggantungkan kepada manusia aja atau kepada usaha aja gitu kan. Jadi benar-benar bagaimana antara syariat dan hakikatnya itu luar biasa orang tua dulu. Kerja itu syariatnya, gitu kan. Kaya atau ini ya hakikatnya Allah yang berkehendak, gitu kan. Kalau ada peribahasa rajin pangkal pandai, ya kan gitu. Atau apa yang kaya apa namanya? Ada peribahasa gitu, kalau mau kaya gimana gitu. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Iya, gitu ya, karena sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Sekarang bukit pada digusur, capek juga kita ngumpulin sedikit-sedikit kan. Habisnya cepat. Jadi alhamdulillah kita punya orang tua baik, didikannya baik. Cuman saya yang agak nakal. Ya bapak ngajarinnya baik, bagaimana menjadi seorang apa namanya santri. Oh saya kabur, gitu kan. Bagaimana mendalami ilmu seorang kiai. Oh lari ke dunia selebriti. Saya tinggal dunia taklim gitu kan. Kenapa? Karena saya berpikir waktu itu sedikit banget. Aduh, kalau jadi guru ngaji lama banget punya duitnya, gitu kan. Ada peribahasa gini misalnya, kita belajar ngaji sama orang, tapi yang kita bayar uang minyak. Yang dibayar uang minyak. Padahal yang ngajar orang bukan patromak. Kalau zaman itu, ya kan. Sehingga saya berprinsip, tinggalin dulu deh. Artinya yang penting bagaimana punya modal, gitu kan. Karena untuk menjadi seorang ya pendakwah barangkali bahasanya, itu juga perlu modal. Iya kan. Artinya casing itu penting juga ternyata, gitu. Nah akhirnya dari didikan orang-orang tua yang religius gitu, akhirnya ya. Walaupun saya ngelawak, saya tetap sejauh-jauh kata Babe nih, sejauh-jauh lu pergi, lu pasti pulang. Gitu. Iya. Ibaratnya lu mau kemana dulu, ujung-ujungnya balik lagi nih ke rumahnya. Betul, gitu kan? Betul. Kayak itu tadi, pagi kita berangkat, siang, sore, malam, pasti kita bakal pulang. Sama gitu, bahasa ini dalam banget. Dunia ini tempat kita lagi berpergi, berkeliaran, berusaha. Ya akhirat tempat kita pulang kan. Jadi siapapun kita, sehebat apapun kita, lu pasti pulang. Kalau lu pergi perlu ongkos, kita kasar kata ya. Nah bagaimana lu pulang? Apa yang bisa lu bawa pulang? Karena waktu pergi aja kita butuh makan, butuh sarapan. Bahkan seorang ibu bilang, ini pegang roti sepotong. Khawatir takut di mana-mana nggak dapat makan. Nah itu mau pergi. Nah bagaimana mau pulang? Ya kan gitu. Bekalnya apa? Bekalnya apa? Iya kita kan gitu. Sebanyak-banyaknya yang lu bawa di kuburan, yang buat ke kuburan nggak banyak. Gitu kan. Jadi bahasa-bahasa orang tua itu yang membuat saya ya walaupun jadi selebriti ya biasa aja gitu. Artinya nggak apa ya. Dunia selebriti bukan dunia saya gitu, walaupun orang sebut dunia selebriti gitu. Ya bukan dunia saya, tapi ya disitulah saya ketemu Parto, saya ketemu Eko gitu lah. Dunia cari makan lah gitu. Dulu kan Parto juga bukan siapa-siapa, Eko juga bukan siapa-siapa, Akri juga bukan siapa-siapa. Tapi setelah Allah kasih hidayah sebuah rumah namanya Patrio, barulah kita sekarang ini menjadi siapa-siapa. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Ya. Kepanjangan ya? Enggak. Ya mau nyuruh ngopi emang nggak ada kopinya. Puasa. Iya. Iya Bang, berarti kan nyuruh ngopi bukan nyuruh minum. Ustadz, Alvan, maskernya Ustadz. Iya, sorry. Nah, dari Ustadz Akri sendiri, dari orang tua kan tadi sempat dibilangin bahwa kakek juga ikutan ngasih pendidikan, terus bapak, ibu. Nah, dari omongan bapak ataupun ibu itu ada nggak sih yang biasanya kan kita sebagai anak kan suka terngiang gitu kan? Iya, saya sama ibu bapak saya itu yang saya pakai malah maaf ya, ilmu apa ya, pituah zaman orang tua dulu ya. Ya kayak tadi itu, waktu ada yang ngelawak nggak lucu, Anda bilang sama bokap. Ini bahasa ini ya. Anda bilang sedih, Anda bilang nggak lucu, teman nggak senang gitu. Apa kata Babe? Di mana lu kerja, lu pikirin nggak enaknya. Nanti lu dapat enak, alhamdulillah. Tapi kalau selalu mikirin enak, dapat nggak enak, sakit hati kata dia. Jadi ngedrop. Iya ngedrop. Jadi itu bahasa-bahasa orang tua itu yang saya bilang tadi. Sejauh-jauh lu pergi lu pasti pulang. Itu tuh bahasa orang tua yang saya pikirin. Iya juga ya setelah orang-orang tua kita sudah nggak ada gitu kan. Kita berpikir iya juga ya. Dan banyak sekali omongan orang tua kita yang kita betulkan sekarang. Dulu waktu orang tua lagi ngomong kita nggak pikirin. Bahkan kita nggak rasa-rasa. Ngebantah malah. Nah sekarang setelah kita di usia sekarang gitu kan. Berasa banget gitu. Oh iya ya. Berarti apa yang dikata orang tua tuh benar. Orang tua walaupun dia nggak kuliah S1, S2 gitu kan. Tapi orang tua
bener, gitu kan. Bahkan saya nggak dikasih kuliah sampai S1, S2, S3 saya nggak dikasih. Kata babe kebanyakan es beku. Ibu juga pesen gitu, sekolah jangan tinggi-tinggi. Kasihan gua nanti ngambil rapotnya gimana. Naik tangga. Susah ya. Gitu Bang Sail. Kadang-kadang orang tua kita ya, dia baru bercanda aja kepikiran sekarang ternyata itu bahasa yang benar. Tapi inget nggak sih dulu Ustadz Akri ini ketika omongan orang tua yang akhirnya bikin Ustadz Akri ini nyesel banget. Kenapa dulu tuh harus gua langgar gitu? Kenapa dulu tuh harus gua bantah omongan itu tuh? Itu kan pasti ada. Setiap anak pasti ada penyesalannya di situ kan? Pasti ada gitu. Pasti ada. Apa ya? Yang saya rasain itu sih ternyata semua itu memang kita dari belajar ngomong, belajar jalan, jatuh lagi, bangun lagi, ngomong lagi gitu kan. Itu memang orang tua yang bimbing kita gitu. Jadi pada saat bukan hanya 1-2 omongan, barangkali banyak kita sebagai anak gitu ya, yang memang ya apa ya, orang tua bilang ke sini kita ke sini gitu. Nah pada saat salah, ya itu tadi udah dibilang tuh sendal jangan dipakai ntar putus kata nyokap nih kan kata ibu. Jangan pakai itu ntar putus. Karena emang kita seneng pakai aja. Dapat 10 langkah putus. Pulang ngomong sama nyokap bilang tuh apa gua kata. Nanti perumpamaan yang kita jalanin sekarang mau usaha ya kan mau berumah tangga mau kita kerja atau apapun bentuknya itu yang kadang-kadang iya bener juga ya kata bapak dulu ya. Bener juga ya kata ibu ya. Itu pasti semua udah ngalamin nyesel gitu. Baru ngehnya tuh saat-saat ini gitu ya. Apalagi kadang pada saat kita udah menjadi orang tua, itu kita baru, oh iya ya, oh iya ya, itu ya. Iya makanya orang tua sering bilang, ntar deh kamu ngerasain jadi orang tua ntar kamu. Iya kan? Karena waktu kita nyakitin orang tua, kita bikin kesel lah, maaf. Kita bikin kesel orang tua lah ya. Kalau udah nyakitin, bicara udah anak, udah durhaka itu ya kan. Nah, itu udah disebut maling gundang. Ya, walaupun banyak temen ada maling motor, ada maling spion, ada maling dop dulu. Maling kotak amal lagi sekarang. Belum tahu ya cara nyolong di kotak amal ya? Itu gimana sih nih ngajarin ada lidi nggak? Ada lidi nggak? Diajarin. Aduh. Jadi aneh pernah nemuin orang luar biasa pinternya. Iya kan? Jadi lidi dikasih lem, iya kan? Itu kan di kotak amal tuh kan ada duit yang merah, yang biru, ada gitu kan. Nah, itu yang merah nempel deh jadi yang dipilihin yang merah-merah angkat satu. Begitu caranya. Iya, ujung lidi dimasukin lagi set, nempel angkat satu. Ayo udah bareng-bareng kalau mau deh. Enggak takutnya ente bisa nih yang ngajarin. Masa enggak setor sama bos? Dapat dosa jarinya. Itu. Tapi emang Masya Allah ya sama Ustadz Akri ini kalau kita ngomong tuh banyak banget ketawanya. Tapi nggak lupa juga ilmunya tuh juga banyak, nggak kalah banyak ya. Cuma aneh tuh jadi penasaran gitu Ustadz. Sebenarnya bakat ngelawak ini kan sekarang Ustadz Akri ini dikenal sebagai seorang pelawak, bahkan pelawak senior gitu kan. Apakah dulu itu udah ada bakatnya dari kecil atau emang dari keluarga? Biasa Betawi kan keluarga semua kalau ngomong suka ceplas-ceplos gitu kan. Bener. Anak punya nenek lucu. Kalau udah ngomel itu ngomongnya rapat. Gitu. Biar polisi buang tema kedor, tetap aja lancar. Sampai istilahnya seperti itu. Dia punya speed lebih cepat gitu ya. Nah, jadi pada saat kita kumpul-kumpul di keluarga ini kadang-kadang memang kita dulu bukannya lucu disebutnya. Tengil nih lagunya, gitu kan ya kan. Sengak nih lagunya gitu ya kan Betawi itu kan. Banyak lagi lu gitu kan. Nah, itu kita begitu dulu. Masih kecil udah begitu, asal ngaca di depan kaca ya, depan cermin nih, wah kita gaya. Wah gini-gini, terus sambil ngomong. Wah, sampai kita istilahnya di waktu di pondok juga ada muzakarah, muhadharah kita tampil. Kita gitu, gayanya tuh. Wah, pakai gamis panjang, kain-kain kita sarung nih, kain sarung kita sambung-sambung. Wah, kita naik ke mimbar. Ulama besar seperti saya akan bicara gitu. Jadi nyari lucu. Karena kita kan yang namanya di pondok ngaji udah tiap hari lah, tiap waktu ngaji habis subuh, habis isya, habis zuhur gitu kan. Nah, pada saat acara-acara seminggu sekali di acara muhadharah atau muzakarah di majelis, itu saya pasti ngelucu itu. Bahkan ibu kiai tahu. Kalau saya pulang nggak bilang tahu. Kenapa? Majelis sepi. Nggak ada yang lucu. Iya, aneh yang paling bocor parah. Iya, berebut nasi aja berantem gitu ya.
Gitu zaman itu. Kita rasain banget memang. Tapi emang yang dirasain sama Ustadz Akri itu apa sih ketika ngelawak tuh apa? Kan orang punya sense-nya sendiri kan, punya feel-nya sendiri gitu. Ketika ngelawak tuh kayak ada orang yang berasa ketika ngelawak berasa keren, ada yang seneng aja gitu ngeliat orang ketawa atau gimana sih?